Alhamdulillah sehat sekali. Alhamdulillah kalau sehat. Tapi suaranya agak serak-serak basah kayak gitu Bu Anissa. Iya, ini Pak kemarin kebetulan habis kena gerimis sedikit. Oh gitu. Mudah-mudahan lekas sehat ya Bu ya. Oke, Ibu Anissa, kabar terbaru nih, Ibu Anissa akan melakukan proses pembelajaran di kelas ya. Kira-kira harinya kapan itu Bu? Iya betul Pak. Jadi rencananya saya akan melaksanakan praktek pembelajaran nih hari besok, hari Rabu besok. Oh, hari Rabu besok. Iya. Kira-kira apa saja nih yang sudah dipersiapkan untuk proses pembelajaran di besok ini? Kalau persiapannya sih yang jelas saya membuat modul-modul ajar ya. Rancangan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran. Kemudian saya juga menyiapkan lembar kerja siswa. Dan juga ada beberapa benda atau media ajar yang saya siapkan di PowerPoint. Kemudian ada juga yang sumber dari YouTube, gitu Pak. Jadi sudah komplit sekali itu ya. Oke, kira-kira di dalam proses pembelajaran Ibu, itu tujuan pembelajarannya apa Bu? Kalau tujuan pembelajaran ini materi saya kan terkait dengan perbandingan ya Pak. Kalau bahasa Inggris itu degrees of comparison. Jadi tujuan saya itu besok bahwa siswa itu dapat membuat kalimat degrees of comparison itu dalam bahasa Inggris secara sederhana, kemudian mempraktikkan mengucapkan dengan jelas dan benar. Oke, jadi itu tujuan pembelajaran. Iya. Oke, kemudian potensi yang ingin dikembangkan oleh Ibu nih sebagai pengajar nantinya di kelas apa ini Bu? Kalau potensi saya ingin mengembangkan tentang manajemen kelas Pak. Jadi saya ingin memanage kelas agar kelas itu bisa aktif, kondusif, kemudian siswanya dalam kerja kelompok juga aktif, tidak ada yang ribut sendiri atau ngobrol sendiri gitu. Oke, jadi indikator nih ketercapaian yang menurut Ibu nanti menjadi keberhasilan itu apa nih? Kalau indikator pencapaiannya bisa dilihat dari di dalam kelas tersebut siswa itu aktif, baik itu dalam individu maupun dalam berkelompok. Jadi kemudian siswa juga tidak malu-malu ini dalam menjawab pertanyaan maupun dalam bertanya. Kemudian siswa juga mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan maksimal dan dengan bahagia tentunya Pak. Oke, jadi itu indikator keberhasilan yang tercapai ya dalam proses pembelajaran di balik potensi yang ingin dikembangkan oleh Ibu. Iya betul. Oke, Ibu semoga besok proses pembelajarannya akan berjalan lancar, tujuannya tercapai, potensi yang ingin dikembangkan mampu untuk tercapai juga ya Bu ya. Oke. Semoga semuanya bisa lancar dan besok saat observasi Bapak bisa datang dengan tepat waktu ya Pak ya. Siap, dengan tepat waktu insya Allah. Oke, terima kasih banyak Bu ya sudah berkenan. Ya, terima kasih Pak. Selamat pagi. Selamat pagi kembali Ibu. Oke. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ketuanya silakan dipimpin namanya. Attention please. Read for a teacher. Good morning, Miss. Morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, how are you today? Alhamdulillah. Okay, good. Who is absent? Siapa yang nggak hadir hari ini? Oke, good. Oke, sudah siap belajar semua? Oke, silakan dibuka buku bahasa Inggrisnya. Oke, anak-anak pernah melihat dua benda atau tiga benda yang berbeda? Kalau kalian melihat sesuatu yang berbeda, apa yang kalian pikirkan? Membandingkan. Contohnya nih, Miss punya pensil dan penggaris. Lebih panjang yang mana nih? Kalau kalimatnya dalam bahasa Indonesia gimana coba? Nah, itu penggaris lebih panjang daripada
Pensil. Nah, jadi suatu kalimat perbandingan itu perlu kita pelajari dalam bahasa Inggris, ya. Jadi untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk bagaimana sih membuat kalimat perbandingan dalam bahasa Inggris secara sederhana tentunya. Kemudian kalian nanti bisa melafalkan kalimat tersebut dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar. Oke, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, selanjutnya. Oke, berikut adalah penjelasan dari degrees of comparison. Silakan nanti disimak videonya ya. Kemudian dicatat poin-poin penting yang ada dalam video. Oke. Hi, Cindy. Oh, hi, Nita. You look so pretty today. Oh, thank you. But actually, you're prettier than me. No, what are you saying? You're prettier than me. No, you are prettier. Terus jadi semangat. Meskipun tidak besar, ada ilmu yang bisa kita pelajari dari aspek tadi. Di dalam bahasa Inggris, sesuatu yang menunjukkan perbandingan disebut sebagai comparison degree. So, what is comparison degree? Yuk kita cari tahu. Sahabat English Media, pertama kita akan mempelajari tentang pengertian dari degree of comparison. Degree of comparison is a form of adjective that is used to compare a person or thing with the same quality with another. It is related to the adjective or adverb in the sentence. Dengan kata lain, degree of comparison adalah kalimat perbandingan untuk membandingkan orang atau benda dengan kualitas yang sama. Kata yang digunakan untuk menunjukkan perbandingan adalah adjektif. Contoh kedua, Joe runs as fast as you. Joe berlari secepat you. Sahabat Wikipedia, itu adalah tingkatan pertama dalam comparison degree. Step selanjutnya akan membahas tentang bentuk ketiga kata. Sahabat Wikipedia, di bagian ini kita akan membahas tentang tingkatan comparison degree yang kedua dan ketiga. Jenis comparison degree yang kedua adalah comparative degree. Comparative degree membandingkan dua hal yang memiliki sifat yang tinggi dibanding lainnya. Bentuk perbandingan adalah menggunakan kata tinggi setelah positif atau menggunakan kata nol sebelum atau seperti tiga hal tadi, positif, komparatif, dan superlatif. Positif yang seperti apa tuh? Positif itu sama, kalau komparatif itu lebih, kalau superlatif itu paling. Oke, give applause. Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Ada? Oke, kalau tidak ada, kita masuk ke refleksi. Silakan kalian tuliskan refleksi di kertas ini. Bagaimana sih pembelajaran bahasa Inggris ini? Menurut kalian menyenangkan atau apa yang harus diperbaiki? Silakan kalian tuliskan. To discuss about the material, ya. Di sini kalau superlatif silakan kalian berdiskusi superlatif itu gimana sih? Dan di sini positif silakan berdiskusi dan yang di sini komparatif. Oke? Komparatif yang mana? Ini. Generatif mana? Nah, kalau sudah, nanti silakan kalian pilih one people ya, one people who will give the presentation about material. Satu orang aja. Apa? Oke, silakan kalian mulai berdiskusi apa sih superlatif apa ya? Itu gimana?
Kalian dikasih nama apa? Nama apa? Gak bisa nih. Tuh. Gak ada yang nulis yang Kembali. Kebalik. Kalau kebalik. Assalamualaikum Ibu. Selamat pagi. Silakan duduk Bu Anissa. Ya, Bu Anissa ini nampaknya dari jalan-jalan jauh nih ya. Bu, ya. Iya, tadi dari Kawasan. Ya, kabarnya sehat Bu Anissa? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Bu Anissa kalau sehat kabarnya. Sudah makan Bu Anissa? Alhamdulillah sudah Pak. Apalagi diet ini? Oh tidak. Oke, lagi diet kan kayak gitu. Oke, Bu Anissa. Kemarin Bu Anissa sudah melakukan proses pembelajaran di kelas ini Bu, ya. Iya betul. Dan saya kemarin juga jadi supervisor atau supervisor ya, Ya. menunggu ibu di kelas juga melihat proses pembelajaran yang ibu lakukan di kelas gitu ya. Nah, kemarin itu ada beberapa item yang saya tulis dan ini saya tanyakan sebagai ada refleksi kita ya Bu ya. Oh ya boleh. Nah, nih, ibu gimana nih kesan atau perasaannya kemarin ketika melakukan proses pembelajaran itu? Kesannya kemarin saat pembelajarannya Pak ya, saya senang sih kemarin di Ya. kelas karena melihat siswa-siswa saya yang antusias dalam belajar, Ya. mereka aktif di dalam pembelajaran ya senang. Oke, jadi siswa itu sangat antusias sekali ya Bu ya. Kemarin saya juga melihat hal itu, siswa itu sangat antusias ketika ibu mengajar. Salah satunya kayak saya rasa itu atau saya lihat itu karena metode yang digunakan ibu juga mungkin ya Bu ya. Oke, kemudian ibu ya, ada juga nih yang ingin saya tanyakan. Dari pengamatan saya nih Bu ya, ada beberapa hal yang bisa ibu tingkatkan atau akan tingkatkan nantinya. Yang masih pengen saya dengarkan ya Pak ya. Jadi untuk saya masih merasa kesulitan nih Pak dalam mengkondisikan anak. Jadi ada beberapa anak yang susah itu untuk diajak berkelompok. Jadi kayak si Cindy kemarin tuh nggak mau satu kelompok dengan si Talita itu dia itu masih susah saya untuk mengkondisikan hal tersebut. Oke. Jadi mungkin untuk pengelolaan kelompoknya itu yang perlu ditingkatkan. Oke. Jadi di pengelolaan kelompok ya Bu ya, untuk diskusi, Iya. untuk pengelolaan kelompok di diskusi baik itu. Adakah ini rencana perbaikan yang akan ibu lakukan berdasar dari tadi kekurangan yang ada seperti itu Bu, tentang pembersihan kelompok ini? Rencananya sih saya ingin apa ya mau bertanya sama si anak dulu untuk terkait pengelompokan kemarin. Kenapa kok si Cindy itu nggak mau satu kelompok sama Talita? Mungkin saya akan cari tahu dulu kenapa alasannya dia. Kemudian setelah itu saya ya, jadi saya akan si Talita itu ada masalah apa dengan Cindy, mungkin mereka punya masalah pribadi. Jadi dari situ saya akan menyelesaikan dulu, mencari tahu dulu, mengidentifikasi dulu hal apa yang menyebabkan mereka nggak mau berkelompok. Nah mungkin setelah itu saya akan mencoba untuk melakukan pendekatan dengan anak tersebut supaya nantinya di pembelajaran
pembelajaran berikutnya, di pembagian kelompok berikutnya mereka mau berbaur seperti itu Pak. Oke, hal yang sangat baik sekali yang sudah dipaparkan oleh Bu Anissa ya, untuk memperbaiki apa yang menjadi kekurangan dalam proses pembelajaran tadi ya. Ya. Oke, semoga di pembelajaran selanjutnya ini akan berjalan jauh lebih baik lagi ya Bu ya. Dan apa yang menjadi tujuan dan proses pembelajaran Bu Anissa ini akan tercapai Bu Anissa ya. Mungkin itu saja yang saya ingin sampaikan sebagai bahan refleksi kita dari proses pembelajaran yang Ibu Anissa lakukan. Terima kasih banyak Pak. Sama Bu. Terima kasih. Bu Anissa. Misi. Ya, hati di jalannya Bu Anissa.